Assalamualaikum, halo sahabat trader, kembali lagi dengan suara JJ di channel Trading Jurnal DM. Sebelum masuk ke teknik trading kali ini akan membahas tentang psikologi trader. Tanyakan pada mereka yang telah memulai real trading, entah para pemain baru atau pemain lama, bagian apakah yang tersulit dalam trading? Kemungkinan sebagian besar jawaban yang Anda terima adalah, bagaimana menaklukkan diri mereka sendiri ketika bertrading. Bagaimanapun trading merupakan melibatkan manusia dan setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tiap-tiap dari antara kita memiliki sifat serakah, takut, ragu-ragu, dan sisi emosi yang kesemuanya itu mempengaruhi pola trading kita. Nah, seorang trader yang profesional haruslah memiliki kemampuan untuk memanage mental serta emosi mereka demi kepentingan tradingnya. Mereka yang gagal di sini tidak akan dapat bertahan lama. Dan kabar buruknya ini bukan perkara yang mudah. Ada yang cukup melakukan simulai dalam pikiran mereka lalu mereka mampu menjaga pikiran dan emosi mereka tetap sehat dalam bertrading. Ada juga yang membutuhkan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk dapat memanage mental mereka. Lainnya bahkan ada yang tidak dapat melewatinya sama sekali. Untuk yang tidak dapat melewatinya, mohon maaf, mungkin cryptocurrency bukan investasi yang tepat bagi Anda. Carilah investasi lain yang lebih low risk. Nah, berkaitan dengan masalah emosi ini, ada beberapa karakter buruk yang perlu Anda hindari ketika bertrading. Saya tidak peduli dengan kehidupan sehari-hari Anda. Jika Anda mempunyai beberapa kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari, itu menjadi urusan pribadi kita masing-masing. Namun jika Anda membawa beberapa kebiasaan buruk yang akan disebutkan di bawah ini dalam trading Anda, dalam hitungan hari sampai bulan akan ada kerugian besar karenanya. Jadi bersepakatlah dengan saya untuk tidak membawa kebiasaan buruk ini dalam trading Anda. 1. Serakah. Nah, ini adalah penyakit pertama bagi mereka yang telah memperoleh profit di trading. Semua orang memiliki kecenderungan untuk menginginkan lebih ketika mereka memperoleh yang namanya uang. Coba bayangkan bagaimana melalui bermain trading, Anda dapat memperoleh keuntungan sebesar 1 juta rupiah hanya dalam hitungan jam saja. Bukankah itu adalah sesuatu yang luar biasa? Jika dibandingkan gaji seorang karyawan yang besarnya 2 rupiah juta sebulan, itu artinya mereka hanya akan memperoleh 100 rupiah ribu hari dan itu pun setelah mereka bekerja selama 8 jam. Sementara Anda dapat memperoleh 1 juta rupiah hanya dalam hitungan beberapa jam saja dikarenakan mata uang bergerak beberapa puluh poin karena kenaikan suku bunga. Bukankah itu luar biasa? Para pemula yang pernah merasakan manisnya profit ini tentulah menginginkan yang lebih besar lagi. Kalau bisa 100 juta dalam satu kali trading, disinilah masalah keserakahan akan muncul. Menginginkan sesuatu yang lebih tanpa adanya pertimbangan logis dan perhitungan yang cermat seperti modal, kondisi market, dan resiko, itulah yang dimaksud dengan serakah. Mereka yang terjebak dengan sikap mental serakah mengira setelah mereka memenangkan 1 juta mereka yang pertama mereka dapat mengulangnya saat itu juga tanpa memikirkan bagaimana kondisi harga saat itu. Dalam keadaan demikian biasanya pertimbangan dan analisa logis sudah dikesampingkan dan pikiran kita penuh dengan usaha bagaimana untuk memperoleh profit lainnya. Akibatnya adalah membuka posisi baru tanpa memahami bahwa saat itu mungkin saja analisa kita sudah bias atau harga tidak lagi bergerak karena tren sudah berlalu. Beberapa kasus keserakahan yang pernah saya dengar dari para pemula adalah mereka yang sukses di 2 hari. Mereka yang pertama dalam bertrading, berhasil mencapai return 50% selama 2 hari. Dan di hari 3 melakukan injection karena terjadi loss. Well, memang potensi keuntungan trading sangat besar. Kalau kita pandang dari koridor investasi, return sebesar 50% dalam 2 hari bukankah itu sungguh sangat besar? Itulah yang saya suka dari trading. Bahkan seandainya si pemula tadi berhenti bertrading pada bulan itu dan membiarkan dalam 1 bulan itu returnnya hanya sebesar 50%, maka itu pun sudah sangat luar biasa. Bandingkan dengan bunga deposito yang hanya sanggup memberikan Anda 10% per tahunnya. Sayangnya karena keserakahan dia kembali loss, bukan kembali ke titik nol, malah lebih dari itu menjadi minus. Perlu dipahami di sini, tidak serakah bukan berarti membatasi profit Anda. Tidak, sah-sah saja Anda memperoleh profit 1 juta lainnya setelah Anda mendapatkan profit 1 juta yang pertama apabila memang kondisinya memungkinkan. Artinya ada alasan Anda untuk membuka posisi baru misalnya karena muncul tren baru atau adanya berita fundamental yang mendukung.
Sekali lagi serakah dalam trading terjadi apabila kita menginginkan lebih namun tidak memiliki dasar alasan yang kuat untuk memperolehnya. Lalu bagaimana caranya mencegah diri kita untuk tidak serakah ketika bertrading? Ada beberapa nasihat sederhana untuk membantu Anda tidak serakah ketika sedang trading. Setia pada sistem trading Anda. Ini sekaligus mengajarkan Anda untuk disiplin. Jangan habiskan waktu berlama-lama di depan grafik. Ini akan menimbulkan keinginan untuk membuka posisi baru. Miliki pemahaman bahwa tidak semua pergerakan harga harus menghasilkan profit bagi Anda. Miliki target tertentu dalam trading harian atau mingguan Anda. Jangan terlalu tinggi ketika sudah tercapai. Tutup platform Anda dan matikan komputer lalu pergilah tidur. Daftar solusi di atas bisa semakin panjang bila diteruskan. Namun intinya sama seperti pertanyaan bagaimana caranya untuk tidak menjadi seorang pemalas. Jawabannya adalah jadilah orang yang rajin. Demikian juga inti dari kelima poin di atas adalah berhentilah untuk serakah. Cukupkan diri kita dengan profit yang ada. Bukankah akan lebih menyenangkan tidur setelah menutup posisi profit Anda sebesar 30 poin dibandingkan bertrading lagi dan posisi baru kita masih terfloating? 2. Balas dendam. Nah, mereka yang pernah terjebak dalam keserakahan ketika mereka profit biasanya akan mengalami loss dalam trading mereka yang berikutnya. Sampai di sini, jikalau masih tidak mau bertobat, juga maka biasanya akan berlanjut ke masalah psikologis yang berikutnya yang bernama balas dendam. Mereka yang terkena sindrom balas dendam terhadap market biasanya punya pemikiran begini, apapun yang terjadi, yang penting saya balik modal dahulu. Alih-alih balik modal, yang terjadi berikutnya adalah loss yang lebih besar lagi. Mengapa? Penyebabnya mereka yang sudah terkena pemikiran balas dendam seperti ini selalu berpikir untuk mencapai BEP, titik impas, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tempo yang seksama. Seperti proklamasi saja. Akibatnya terjadi pembukaan posisi yang terkesan dipaksakan meskipun kondisi market tidak mendukung. Ujungnya ya apalagi kalau bukan loss. Ingat bahwa bukan kita yang dapat mengatur market tapi kitalah yang harus mengikuti pergerakan market. Market selalu menjadi sahabat yang sangat baik bagi mereka yang mampu mengikuti pergerakannya. Sebaliknya market menjadi musuh yang kejam ketika kita berseberangan dengan arah geraknya. Lalu apa yang harus kita lakukan jika dalam bulan-bulan pertama kita bertrading terjadi loss? Yang jelas balas dendam bukan jawabannya. Hal yang terbaik yang dapat kita lakukan ketika kita mengalami loss adalah mereview ulang sistem trading dan segala kekurangan kita sendiri. Apakah analisa kita masih tidak akurat? Atau apakah mental kita belum siap? Nah ini yang harus dijawab. Berikut tips-tips singkat yang mungkin membantu Anda terhindar dari sindrom balas dendam terhadap market. Tindakan pertama ketika loss, relakan dan pelajari di mana kekurangan kita. Bersikap sabar ketika loss sama seperti tenang ketika profit. Tunggu kesempatan terbaik untuk masuk kembali ke market. Harusnya jika di trading pertama kita loss maka trading berikutnya lebih hati-hati lagi bukan malah balas dendam. Jika loss Anda cukup besar, adalah bijak untuk berhenti bertrading sementara waktu sampai Anda benar-benar pulih secara mental dan dapat bertrading kembali dengan kepala dingin. 3. Ragu-ragu atau takut. Ketiga masalah psikologis ini berakibat sama. Entry pada saat yang terlambat atau bahkan kehilangan kesempatan profit benar. Kita harus berhati-hati dalam trading kita namun berhati-hati bukan berarti takut. Keduanya berakibat sama ketika Anda mengambil posisi beli atau jual pada saat yang terlambat maka akibatnya harga dapat berbalik dari tren yang telah kita prediksikan dan tentu saja rugi terjadi. Untuk menjadi seorang yang berani namun tetap berhati-hati memang bukan perkara yang sederhana. Yang Anda butuhkan untuk dapat menjadi seperti itu adalah menguasai apa yang sedang Anda tradingkan. Jangan tinggal dalam ketakutan. Trading adalah seperti hutan belantara bagi kebanyakan orang namun bukan berarti kita harus takut menghadapinya terutama ketika Anda bertemu dengan pergerakan harga yang begitu liar tak terkendali. Jangan takut. Hadapi dengan kemampuan analisa Anda dan ingatlah bukankah kita telah mempelajari begitu banyak analisa dan teknik penyelamatan terhadap dana yang kita miliki untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Bahkan jikalau kita pernah mengalami loss ketika bertrading, saya pernah mengalami loss,
Bukan berarti saya menjadi takut. Satu-satunya cara untuk lepas dari ketakutan kita adalah mengenali bagaimana karakteristik pasar dan mampu memprediksi pergerakan market dengan benar. Semakin sering prediksi Anda valid, maka akan semakin besar keberanian untuk melakukan aksi buy dan sell. Saya masih ingat hari-hari pertama saya bertrading. Saat itu saya mengalami stres luar biasa dikarenakan bukan saja posisi saya berlawanan dengan arah pergerakan harga, tapi juga karena dana yang saya tradingkan bukan uang saya sendiri. Tetapi demi menjadi seorang trader yang berhasil, saya berjuang untuk tetap mempertahankan pendapat analisa saya sampai beberapa jam kemudian ternyata analisa saya benar. Beberapa situasi membutuhkan keberanian untuk membuka dan menutup posisi, misalnya pada saat news terjadi dan harga bergerak dengan cepat. Di saat seperti itu kita dituntut untuk benar-benar sigap dan masuk atau keluar tanpa ragu-ragu. Kadang saat seperti ini bisa benar-benar stressful bagi kita. Berikut tips-tips sederhana untuk mengalahkan ketakutan Anda. Berpikirlah sederhana, terkadang kesederhanaan itu justru berguna. Jangan overanalisis. Jangan sesali apa yang telah terjadi, bahkan jikalau karena keputusan yang Anda ambil terjadi kerugian. Time sama dengan 0.4s lebih besar dari. Pelajari di mana kekurangannya sehingga terjadi loss, lalu benahi dan mulai lagi. Jangan terlalu sering melihat chart. Jika Anda tidak mampu mengendalikan diri Anda, ketakutan akan semakin besar apabila posisi kita negatif dan terus-menerus melihatnya. Salam trader.